Perkenalkan, nama saya Cesario Andre Castillo. Kali ini saya akan membuat tugas kelompok membuat database. Yang pertama yang harus kita lakukan, jangan lupa kita nyalakan examnya. Setelah itu kita buka Chrome dan tuliskan linknya ini, localhost/php/myadmin. Setelah itu kita mau membuat database-nya, nama database-nya kita tekan di bagian new ini. Ya, di sini kita tinggal tuliskan sesuai database kita. Di sini kelompok kita membuat database makanan khas NTT. Karena kita kerjakan secara berkelompok, karena teman saya sudah membuat saya orang ketiga. Jadi di sini saya menggunakan 03. Setelah itu kita tekan create. Oke. Yang pertama yang kita lakukan, kita membuat tabel. Kita membuat tabel makanan. Di tabel makanan ada 4 kolom yang kita isikan sebentar. Nah, tabel yang pertama yang harus kita lakukan adalah ID underscore transaksi seperti ini. Tinggal tuliskan saja. Di tipenya kita menggunakan tipe integer. Jadi ini sudah pas. Di bawah ID transaksi kita menggunakan NM, nama makanan. Nama underscore makanan. Oke. Di makanan kita menggunakan tipe data teks. Setelah itu di bawahnya kita tuliskan jenis makanan. Tabelnya jenis underscore makanan. Oke. Di makanan kita menggunakan tipe data teks. Nah, setelah yang di bawah ini, setelah jenis makanan kita menggunakan harga. Di harga kita menggunakan tetap integer. Nah, setelah itu geser ke kanan di mana? Oh. Kita ubah kita pakai bentar, Pak. Oke, tadi ada kesalahan sedikit. Di sini di ID transaksinya kita menggunakan primary auto increment. Jadi kita menggunakan primary. Oke, seperti ini. Seperti ini. Kita tekan go. Dan sini jangan lupa kita centangkan. Setelah itu kita geser ke bawah. Di sini kita tekan save. Ini kan. Oke, setelah itu kita ke DB makanan khas NTT lagi. Kita buat tabel berikutnya. Di tabel berikutnya kita menggunakan tabel transaksi kalau tidak salah. Di tabel transaksi kita menggunakan 3, 4, 5, 6, 7. Kita menggunakan 7 kolom. Di sini kita tinggal ubah saja 7 kolom. Nah, di tabel nama yang pertama di bagian transaksi adalah ID pelanggan. Di ID pelanggan kita menggunakan integer juga. Setelah ID pelanggan adalah ID karyawan. ID underscore karyawan sudah ada. Nah, di ID karyawan ini kita juga menggunakan tipe data integer. Setelah itu ID transaksi. Nah, di ID transaksi kita menggunakan tipe data primary atau integer juga. Setelah ID transaksi kita bukan tanggal transaksi. Tanggal underscore transaksi. Nah, di tanggal transaksi tersebut kita menggunakan tipe data date. Nah, setelah tanggal transaksi kita menggunakan total makanan.
Total underscore makanan. Nah, di total makanan kita nggak integer juga, tidak ada pengaruh. Setelah di makanan kita total minuman. Di total minuman kita tipe datanya juga sama, jadi ikuti saja. Nah, di sini kita tuliskan total bayar. Nah, di total bayar sama juga. Nah, jangan lupa di ID transaksi tersebut kita indeks di ID transaksi. Bentar, ID transaksi. Nah, di ID transaksi ini, untuk ini kita pakai primary di ID transaksi atau auto increment. Nah, setelah berikutnya kita jangan lupa kita centang. Setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita ke database-nya. Di sini kita buat tabel berikutnya lagi. Nah, setelah tabel transaksi kita menggunakan tabel pelanggan. Jadi ini sudah ada di sini tabel pelanggan. Di tabel pelanggan tersebut kita menggunakan 5 kolom. Nah, setelah itu kita tinggal tekan go. Nah, di tabel pelanggan tersebut yang pertama adalah ID pelanggan. Yang harus kita lakukan adalah ID pelanggan. Di ID pelanggan kita menggunakan tipe data integer. Oke. Setelah ID pelanggan kita menggunakan nama underscore makanan, nama pelanggan. Sorry. Di ID nama pelanggan kita menggunakan tipe data teks. Setelah nama pelanggan kita tuliskan jenis makanan. Makanan, ya. Di jenis makanan kita menggunakan tipe data teks juga. Setelah jenis makanan jenis bukan jenis makanan tapi jenis kelamin. Kelamin. Oke. Setelah jenis kelamin kita tuliskan alamat. Di alamat kita tuliskan teks juga. Setelah alamat kita tuliskan nomor HP. Di sini kita di nomor HP kita menggunakan integer juga. Nah, jangan lupa di bagian ID pelanggan tersebut kita ubah ke primary auto increment. Kita jangan save. Nah, setelah tabel pelanggan kita buatkan tabel berikutnya. Setelah tabel pelanggan kita menggunakan tabel karyawan. Di tabel karyawan tersebut kita menggunakan 5 juga. Nah, di tabel karyawan yang pertama adalah ID karyawan. Di ID karyawan kita menggunakan integer. Setelah ID karyawan kita gunakan nama karyawan. Di nama karyawan kita menggunakan teks. Setelah itu kita proses sesuai yang apa jenis kelamin. Nomor HP. Di sini kita integer juga nomor HP. Setelah nomor HP, alamat. Di alamat kita menggunakan teks. Nah,
Setelah itu jangan lupa kita pakai auto increment atau primary. Oh ya, primary kan. Nah, setelah itu kita buat baru lagi. Yang terakhir adalah tabel minuman. Di tabel minuman kita menggunakan 4 kolom. Yang pertama adalah ID minuman. ID minuman sih. Setelah ID minuman, nama makanan. Nama makanan kita menggunakan teks. Setelah nama makanan, jenis minuman. Setelah jenis minuman, kita gunakan harga. Nah, jangan lupa di situ kita pakai integer. Ini kan tabel terakhir. Kita tinggal save. Oke. Setelah semuanya ini database makanan yang pertama, kita membuat tabel baru, database baru. Database kita tekan new di sini. Setelah itu di sini kita membuat database baru, namanya database rental mobil 5003 dan create kan. Oke, di yang pertama kita bukan tabel ID pelanggan, TB spasi lagi ID pelanggan di ID pelanggan kita mengganti 5. Nah, yang pertama adalah nomor ID. Nah, di nama kita tinggal ubah teks. Di alamat juga kita menggunakan teks. Cuman di nomor telepon kita tetap menggunakan integer. Oh, di nomor ID jangan lupa kita ubah di bagian null indexnya. Kita menggunakan primary auto increment. Di sini kita buat setelah tabel ID pelanggan, kita tuliskan tabel pelanggan. Di tabel pelanggan kita menggunakan 2 saja karena tidak terlalu banyak. Nah, di sini bentar. Yang pertama di bagian pelanggan adalah ID pelanggan dengan nama. Di sini di nama kita menggunakan teks. Nah, jangan lupa di null indeksnya kita selalu ingat primary centang. Kita tekan save. Jadi rental di sini kita tabel registrasi.
TB registrasi. Di TB registrasi tersebut kita menggunakan 4 kolom. Nah, yang pertama adalah ID registrasi. Setelah ID registrasi, kita menggunakan nomor ID. Nah, setelah nomor ID, kita menggunakan nama. Yang terakhir adalah tanggal registrasi. Tigel underscore transaksi. Nah, di nomor ID ini kita menggunakan integer, yang diubah hanya cuman di bagian nama dan tanggal registrasi. Di sini kita menggunakan teks. Di sini date. Karena transaksi itu kita menggunakan waktu. Jangan lupa di ID registrasi kita ubah di bagian null indexnya ke primary auto increment. Aduh, sorry. Di rental mobil, setelah itu tabel rental TB maskor rental. Nah, di tabel rental ini kita ada 6 kolom, lumayan banyak sih. Kita start saja. Nah, yang pertama kita lakukan adalah nomor transaksi. Setelah nomor transaksi, setelah itu ID transaksi. Setelah ID transaksi, nomor mobil. Setelah nomor mobil, kita nomor rental. Setelah nomor rental, kita menggunakan tanggal kembali. Setelah tanggal kembali, kita menggunakan harga sewa. Nah, di bagian nomor transaksi, kita menggunakan integer. Di ID transaksi, kita integer. Yang diubah cuman di tanggal kembali. Kita menggunakan date atau waktu. And then, di ID transaksi, kita ubah ke null indexnya ke primary. Iya Bang Jago. Sini kita save. Setelah itu TB mobil di TB mobil kita menggunakan 5, jangan banyak-banyak. Yang pertama adalah ID mobil, setelah itu nomor pelanggan, setelah itu nomor ID. Setelah nomor ID, kita menggunakan nama. Hei, parah. Tanggal registrasi. Setelah yang di sini kita ubah tinggal di nama dengan tanggal registrasi. Teks sini kita tanggal registrasi, kita menggunakan waktu. Nah, setelah itu null indeksnya primary centang save kan. Nah, ini sekian
tugas 7 untuk pembuatan database. Ada dua database. Yang pertama database makanan khas NTT dengan database rental mobil. Mungkin sekian video saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumkan. Terima kasih. Ini kan. Ini.